Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmah dari kelas 1C PGPAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Seni Aprilia MPD karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi online artikel ilmiah yang telah saya buat. Puji dan syukur juga saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, pada kesempatan ini saya dapat melakukan presentasi online artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak melalui Metode Bercerita di Pendidikan Anak Usia Dini. Artikel ilmiah ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Kemudian bab 2 yaitu kajian teori yang berisi pengertian kemampuan bahasa anak usia dini, dan metode bercerita. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian, bab 4 temuan dan pembahasan yang berisi temuan dan pembahasan, dan bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Tahun-tahun awal kehidupan anak usia dini merupakan masa keemasan, atau yang sering disebut dengan istilah Golden Age. Oleh karena itu, masa ini merupakan masa yang paling tepat dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan anak, serta akan sangat menentukan perkembangan anak di masa selanjutnya. Saat ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak masih memiliki kemampuan berbahasa yang rendah, terutama dalam bahasa lisan. Hal ini terlihat dari belum bisanya anak menunjukkan kemampuan dalam bernyanyi, bercerita, berbicara dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan masalah tersebut, seharusnya seorang pendidik dapat memilih salah satu strategi pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi tersebut yaitu melalui metode bercerita. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada artikel ilmiah ini adalah apakah kemampuan bahasa anak di pendidikan anak usia dini dapat meningkat melalui metode bercerita. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan bahasa anak di pendidikan anak usia dini melalui metode bercerita. Kemudian, bab selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, terlebih dahulu tentunya kita harus mengetahui pengertian dari kemampuan bahasa itu sendiri. Kemampuan bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemampuan dan bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Seseorang dikatakan mampu jika ia bisa atau sanggup melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Nah, kemudian bahasa merupakan setiap sarana komunikasi dengan mengubah pikiran dan perasaan ke dalam bentuk simbol-simbol, sehingga maknanya dapat diberikan kepada orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa merupakan kesanggupan seseorang dalam menggunakan bahasa agar dapat berkomunikasi dengan lingkungan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan bahasa anak usia dini. Kemampuan bahasa anak usia dini meliputi kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak merupakan kegiatan seseorang untuk memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang lain secara lisan. Sedangkan berbicara merupakan kegiatan seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau berkomunikasi secara lisan. Nah, kemudian membaca adalah kegiatan seseorang untuk memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang lain dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menulis. Menulis merupakan proses menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Kemudian, yang selanjutnya yaitu metode bercerita. Metode bercerita merupakan cara penyajian atau penyampaian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari pendidik kepada anak didik. Cerita yang dibawakan harus menarik dan mengundang perhatian anak, serta tetap memperhatikan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian pada artikel ilmiah ini merupakan penelitian studi literatur. Penelitian ini mengambil sumber dari jurnal-jurnal yang mendukung kebutuhan penelitian. Sumber yang diambil adalah sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Adapun jumlah jurnal yang direview untuk mendukung kebutuhan penelitian ini adalah sebanyak 9 jurnal. Jurnal-jurnal tersebut diperoleh melalui penelusuran melalui internet. Pemilihan jurnal dilakukan berdasarkan topik yang dibahas dalam jurnal tersebut, yaitu terkait peningkatan kemampuan bahasa anak melalui metode bercerita. Kemudian selanjutnya bab 4 yaitu temuan dan pembahasan. Yang pertama yaitu temuan. Hasil yang didapat berdasarkan pengumpulan data dari jurnal-jurnal terkait diperoleh gambaran tentang perhatian anak dalam mengikuti pembelajaran kegiatan bercerita. Perhatian anak dalam mengikuti pembelajaran sebelum adanya tindakan terlihat masih kurang. Namun, kemampuan berbahasa anak usia dini mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran melalui metode bercerita. Kemudian, pembahasan. Proses penerapan metode bercerita pada anak di pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan yang semakin baik. Anak yang pada mulanya masih kesulitan untuk fokus dan belum mampu mengikuti aturan ketika pemberian tindakan bercerita, pada akhir-akhir tindakan mulai terlihat fokus ketika kegiatan bercerita. Anak-anak mulai mengikuti aturan dan sangat tertarik dengan metode bercerita. Nah, kemudian bab terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa melalui metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak di pendidikan anak usia dini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.